Selamat pagi pemirsa, di hari Senin pertama tahun 2016 ini saya Tisa Noveni hadir dengan beragam informasi ekonomi yang kami rangkum dalam kabar pasar. Informasi defisit anggaran sepanjang tahun 2015 lalu yang sangat tinggi membuka kabar pasar pagi ini. Akibat rendahnya realisasi penerimaan pajak, defisit anggaran pemerintah di tahun 2015 melonjak hingga mencapai 318,5%. Defisit APBNP 2015 tersebut setara dengan 2,8% dari produk domestik bruto Indonesia atau tertinggi sejak zaman Orde Baru. Buruknya kinerja penerimaan pajak sepanjang tahun lalu membuat pemerintah gagal mencapai target dalam APBNP tahun 2015. Akibat besarnya kekurangan penerimaan, defisit anggaran melonjak hingga mencapai 2,8% dari produk domestik bruto. Hingga akhir tahun 2015, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 1.055 triliun rupiah atau hanya sekitar 81,5% dari target. Hal ini berarti terdapat kekurangan penerimaan pajak atau shortfall sebesar 239 triliun rupiah. Akibat rendahnya penerimaan pajak tersebut, pendapatan negara sepanjang tahun lalu gagal mencapai target dalam APBNP 2015. Menurut Kementerian Keuangan, rendahnya penerimaan ini disebabkan oleh melambatnya perekonomian. Hingga akhir tahun, pendapatan negara tercatat hanya sekitar 1.491,5 triliun rupiah atau 84,7% dari target. Sementara dari sisi belanja, kinerja pemerintah masih lebih baik, yakni mencapai 1.810 triliun rupiah atau 91,2% dari target. Sehingga defisit tercatat melonjak hingga mencapai 318,5 triliun rupiah yang berhasil dibiayai dari dalam dan luar negeri sebesar 329,3 triliun. Jika dibandingkan dari produk domestik bruto atau PDB, defisit anggaran di tahun 2015 tersebut tercatat mencapai 2,8% atau jauh lebih tinggi dari target APBNP 2015 sebesar 1,9%. Besarnya defisit anggaran ini tercatat menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan tingkat defisit anggaran yang mencapai 2,8% adalah yang tertinggi sejak zaman Orde Baru yang tercatat tidak pernah mengenal adanya defisit. Meski defisit anggaran terus melonjak, pemerintah mengaku tingkat defisit di bawah 3% masih dalam batas aman dan tergolong masih konservatif dibandingkan negara-negara lain. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.